Oke, silakan tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Silakan, Doi. Kemudian aktifkan Sokratifnya. Kemudian, nah saya bingung dalam hal apa. Jadi jika ada pertanyaan, tulis di Sokratif. Saya mau diskusi dulu berkaitan dengan ya kebingungan-kebingungan yang ada dulu. Sebagian sudah diperiksa kuisnya, jadi bisa dilihat nilainya nomor absen bagian atas, mungkin 15 kayaknya. Yang lainnya nyusul lagi. Oke. Coba lihat Sokratifnya, jika ada pertanyaan tolong chat. Kalau nggak ada, tulis aja nggak ada. Saya masing-masing orang, saya nggak ada. Sir, Yo, Sokratif teh apa, Sir? Socrates teh apa, Sir? kenapa? Sokratif teh apaan? Sokratif teh, jadi app yang ada di kita belum pernah pakai ya. Coba ya, Sokratif. Coba lihat di app-nya itu namanya Sokratif ini. Bisa di web, Sir? Apa harus di aplikasi? Di aplikasi bebas, mau lebih nyamannya di mana? Mungkin lebih nyaman akan kalau di dua app yang berbeda. Kalau kalian pakai Meet-nya pakai apa, yang lainnya pakai ini. Eh, Dua device yang berbeda intinya, lebih nyaman. Belum pernah pakai Sokratif kita ya? Gimana, Sir? Belum belum pernah pakai Sokratif kita ya? Belum. Oh, oke. Itu saya tulis di iOS atau di Android dengan kata Sokratif. Kalau di website juga ada Sokratif. Nanti kalau cari di browser Sokratif. Atau jika ada pertanyaan, sambil install sambil install saya mau masuk ke latihan-latihan ya. Jadi tolong dijadwalkan Selasa depan itu kita ulangan sifat koligatif. Tolong Pak, ya. Teh tanggal berapa ya? Minggu depan itu tanggal 11. Ya, 11 Agustus. Ya, saya cek dulu sebentar agendanya. Ya, oke. Sambil dicek. Iya bisa Pak. Tanggal 11 Agustus ulangan kimia. Ya, oke, sip. Sir, ini nama room name-nya apa ya? Nama room name-nya Guston. Kalau huruf kecil semua nggak bisa, berarti huruf besar semua. Dua opsi itu saja. Namanya nama absen lagi, Sir. Oh, nama aja. Nama nama aja boleh. Oke, nah tulis kebingungan, saya bingung dalam hal apa, tulis supaya kita diskusikan lagi. Nah, sambil kalian tulis
Oh ya, oke. Hmm. Nah, yang kepikir tulis ya. Kalau misalkan belum ada, tulis aja belum ada. Jadi udah ada, kalian udah menyebutkan, oh saya belum ada, ini udah ada. Jadi saya tahu pemikirannya apa. Sir, Yuk, yang kemarin ya, videonya kan 26 menit. ya. Belum beres nonton gara-gara ini kan suruh ngerangkum terus kan kayak apa bahas ngomongnya cepat banget Bu ibunya. Jadi kayak di Oke. pause belum beres. Oke. Jadi nanti selama apa yang nanti ke depan nanti dilihat lagi videonya ya sambil di pause. Nah, apa itu bahan untuk seminggu ini. Oke. Nanti kan kita ketemu lagi hari Jumat ya. Jadi Jumat itu pemantapan lagi sebelum hari Selasa itu ulangan, gitu ya. Oke, belum ada, tidak ada, masih aman, kemudian masih belum bingung, oke, belum ada. Terus tadi ada sih beberapa, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita fokus ke, saya share dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan, nanti kita diskusi. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke yang elektrolit, gitu ya, elektrolit. Nah, di dalam elektrolit ini kita mau bandingkan sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi waktu hari apa kita menghentikan di berkaitan sama faktor Van Hoff, gitu ya. Jadi sifat koligatif ada 4, itu kalian sudah kenal ya. Salah satu yang kita cuma coba pakai, misalkan ini ada di halaman 27 ya. Berarti ini kita pakai delta TF dari NaCl dan delta TF dari urea dengan konsentrasi yang sama ya, 0,1 mol, ini 0,01 molar. Nah, berarti faktor Van Hoff ini kita namakan faktor Van Hoff, I-nya ini faktor Van Hoff gitu ya. Nah, faktor Van Hoff ini perbandingan jadinya ya, yang elektrolit dengan non elektrolit, begitu ya, dia perbandingan. Nah, yang kita amati dari data itu dengan konsentrasi sekian, gitu ya, delta TF-nya berarti penurunannya adalah 0,0359, kemudian ini 0,0186, ini nilainya 1,93 ya. Jadi ini kurang lebih mendekati angka 2. Kita mau teliti kenapa ya, apa sih penyebabnya kok dia perbandingannya mendekati angka 2. Secara sederhana, supaya lebih menempel gitu ya, bahwa NaCl itu di dalam air dia itu akan terpecah menjadi Na+ sama Cl-. Kalau urea dalam bentuk ya urea lagi kayak gitu ya. Jadi gambarannya ini ada 2 NaCl, kalau ini misalkan 1 atau misalkan 2 aja ya. Nah, nanti kalau di dalam air dia tetap 2. Ini dalam bentuk molekul. Kalau yang ini terpecah, 1 positif, 1 negatif. Gitu ya. Ini mah kayak lambang cewek jadinya. Ada plus, ada bulat. Nah, ini tinggal ditambahin kayak gini ya, lambang cowok. Nah, oke. Nggak penting. Nah, sekarang kita mau lihat lagi
di halaman, untuk memperjelas lagi, itu di halaman 28. Di halaman 28, gambar 1.15. Ya, gambar 1.15. Nah, di gambar 1.15 itu terlihat ya, seperti yang tadi saya jelasin ya. Ada 10 partikel urea, masih dalam bentuk urea 10 lagi. Kalau NaCl 10 partikel NaCl, dia jadinya 20 partikel karena terbentuk 10 Na plus dan 10 Cl min. Kemudian kalau ada 10 partikel asam lemah HX, dia itu ada, dia di sini tulisnya jumlahnya 11 partikel. Artinya 11 partikel ini terdiri dari apa? 9 partikel HX, kemudian 1 partikel H plus dan 1 partikel X min ya. Nah, kita mau cari ini teh alfanya berapa? Alfanya berapa? Berapa partikel yang terurai dari gambar yang kalian lihat? Coba cek di Google Meet-nya. Ada berapa partikel yang terurai? Ada berapa partikel HX yang terurai? Di Google Meet. Chat di Google Meet. Saya gambarkan ini HX, dia terpecah jadi H plus sama X minus. Kalau lemah di kelas 11 kayak gini, dua arah. Ini awal, ini prosesnya, ada pemecahan, ini akhir. Coba chat berapa partikelnya? Loh, kok nggak ada yang ngechat? Kalau misalkan belum tahu, ini apa, belum ngerti, boleh respon seperti itu, boleh. Coba ingin nanya satu lah. Oh ya, oke. Oke. Oke, nah. Jadi ada 10 partikel asam lemah dimasukkan dalam air. Masuk dalam air. Ternyata di dalam air itu terdiri 11 partikel. 11 partikelnya komposisinya ini, gitu ya. Nah, ini alfanya berapa? Ya, kita lihat. Awalnya 10 partikel. Ketika berproses di kondisi akhir, melihat yang ini, gitu ya. Ini ada 9, ini ada 1, ini ada 1. Gitu kan? Nah, dalam prosesnya ini berapa sih yang berkurang? Nah, ini 1, berarti ini 1 karena koefisiennya 1, 1, 1. Ya. Berarti ini alfanya berapa? Alfa adalah berapa persentase yang terurai. Berarti kita pakai angka di sini, angka 1 per mula-mulanya 10. Berarti hasilnya adalah 0,1 atau 10%. Ini alfa itu adalah, namanya alfa apa dong? Oh ya, ngomongin alfa. Yes. Ya, ngomongin alfa. Jadi ingat lagi yang ya derajat ionisasi. Yes. Tadi belum connect ya. Derajat ionisasi. Saya delivernya ini belum lancar. Ionisasi ya, derajat ionisasi. Nah, kita mau lihat penyebabnya apa. Jadi penyebabnya ya derajat ionisasi ini. Jika ada derajat ionisasi, maka kita tulis. Jika ada derajat ionisasi, maka jumlah partikel
di dalam air makin banyak ya, makin banyak. Kalau jumlah partikel di dalam air makin banyak, maka sifat koligatifnya makin besar atau makin kecil? Coba cek. Makin besar atau makin kecil? Kalau makin banyak partikel, jadi ya makin besar ya, sifat koligatifnya makin besar. Karena sifat koligatif itu bergantung pada yang namanya konsentrasi zat terlarutnya ya. Jadi bergantung pada jumlah partikel yang ada di dalam airnya begitu. Oke, nah sekarang kita mau lanjut lagi berkaitan sama alfa. Kita mau tarik lagi penjelasan yang di atas, yaitu perbandingan ini. Oke. Kita selidiki ya. Kita selidiki. Ini pakai seperti biasa, KF kali molal NaCl gitu ya. Ini KF kalikan molal urea. KF-nya itu bergantung pada, ini sangat bergantung pada pelarut gitu ya. Jadi saling menghilangkan. Jadi yang diperbandingkan itu adalah konsentrasinya. Konsentrasi NaCl, konsentrasi urea. Nah, ini memang sama-sama dengan 0,01, ini juga 0,01 ya. Jadi tapi nggak mungkin sama karena karena bergantung pada partikelnya. Nah, sekarang di sini kita perbandingkan konsentrasi. Oke. Sekarang untuk kita lihat di sini, kita lihat molal itu adalah sangat bergantung NaCl, kemudian massa dari air. Betul ya? Ini adalah mol urea dibagi dengan massa air. Massa airnya sama dong. Ya, karena kan molalnya sama. Oke, nah ini jadi menghasilkan perbandingan antara mol NaCl dan mol urea. Nah, di sini nanti kita mau cari nih, kita mau lihat berkaitan sama NaCl ya. Kita lihat NaCl dengan mol yang sama. Dengan mol yang sama, ini NaCl dia akan terpecah menjadi Na plus sama Cl min. Sekarang saya mau sederhanakan menjadi begini. Ada misalkan A gitu ya. Kemudian dia menjadi NB. Maksudnya apa? Di sini angka 1. Kalau ini N itu adalah, kalau untuk NaCl itu kita sebut N-nya sama dengan 2. Begitu ya. Hati-hati, nilai N di sini memang sama dengan N mol, tapi dia bukan ya. Angka N di sini yang dituliskan, yang termasuk di buku juga, N itu adalah jumlah ion, termasuk ion positif dan ion negatif, gitu ya. Oh Pak, bagaimana kalau misalkan dia K2SO4? Nah, untuk K2SO4 dia K plusnya ada 2, kemudian SO4 2-nya ada 1. Maka N-nya adalah jumlah ionnya. Ini 2 tambah 1 jadi total 3. Jadi gabungan antara yang positif dan negatif. Ya. Jadi itu maksud N yang kita sedang bahas. Jadi N di sini berbeda dengan N yang di sini, ya. By the way, saya udah rekam belum? Oh sudah, oke.
jadi beda ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Jadi satu molekul dia terpecah sekian partikel ion-ionnya, gitu ya. Nah, ini awalnya, kemudian ini prosesnya, dan ini dalam kondisi akhir ya. Jadi misalkan dia adalah kita tulis informasikan adalah X mol ya, X mol. Misalkan X mol. Kemudian namanya terurai. Tadi kita sudah lihat bahwa alfa itu sama dengan ini, misalnya saya titik-titik ya, misalnya titik-titik. Jadi ini adalah tulisannya adalah titik-titik-titik, angka di titik-titik itu dibagi sama X ya. Nah, kita mau cari nilai titik-titiknya berapa. Berarti nilai titik-titik itu sama dengan adalah alfa kalikan X ya. Nah, berarti ini saya tulis alfa X. Jadi kita pakai alfa itu adalah derajat ionisasi. Jadi kita ingat mengenai asam dan basahnya ya. Jadi mungkin kalau kita ingat kita lebih mudah. Kemudian dia terurai menjadi ini berkurang karena proses reaktan. Kemudian dia produknya bertambah N kalinya. Maka di sini adalah N kalikan alfa X. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau sudah jelas? Maksudnya lanjut. Bisa nggak saya lanjut? Supaya nanti ngulangnya nggak terlalu jauh. Oke, lanjut. Yang lain responnya? Atau perlu diulangi? Yang lain? Jangan sampai nanti udah terlalu jauh, nanti saya ngulang. Itu aja. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yes. Saya lanjut, semangat. Nah, sekarang untuk di kondisi akhir, ingat ini adalah bagian produk ya. Bagian produk berarti awalnya memang nggak ada, karena memang awalnya itu satu partikelnya X mol seperti NaCl ya. Kemudian terpecah di sini, yang terpecah di awal nggak ada, 0 ya. Nah, sekarang ini di sini untuk kondisi akhir yang molekulnya A itu sekarang berapa? Nah, karena dia reaktan, maka adalah X ditambah alfa X, begitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini ya 0 ditambah yang N alfa X ya, N alfa X. Oke, kita tulis. Nah, yang kita mau hitung adalah jumlah total partikel, gitu ya. Jadi yang kita hitung adalah partikel A dan partikel B semuanya. Jadi partikel A berapa? Yang ini ya. Berarti X ditambah alfa X. Kemudian partikel B, nah ditambah N alfa X, gitu ya. Nah, sekarang kita maksudnya mau ringkas secara matematika. Jadi X-nya dikeluarin semua. X ini 1 alfa, kemudian N alfa, gitu ya. Wah, saya salah lah. Ada yang salah. Coba temuin kesalahannya. Minus ya, Sir. Very good. Ya, karena tadi produk. Ya, karena tadi produk. Betul. Ini minus. Berarti saya tinggal lanjutin. Ini minus ya. Ini minus. Berarti ini minus. Masih ngikutin ya? Kalau terlalu cepat nggak? Oke. Udah tadi udah bilang komen ya. Oke ya. Pas ya. Nah, sekarang udah saya tulis N alfa. Nih. Sekarang saya susun ulang lagi ya, supaya alfanya seperti biasa matematika itu mengelompokkan yang sama dikeluarin gitu ya, supaya
lebih more simple gitu ya. Ini X, berarti alfanya saya keluarin ya. Jadi alfanya, supaya alfanya lebih enak dilihat, saya ubah susunannya supaya kita nggak tambah bingung. Ini N, alfa, min alfa, gitu ya. Nah, kemudian sekarang satu, ininya saya sekarang saya kumpulin, alfanya saya keluarin, kemudian jadinya N min 1 alfa, gitu ya. Oke, masih ngikuti ya. Nah, sekarang ini adalah jumlah partikel yang maksudnya yang partikel yang punya alfa, yang punya nilai alfa, di antara 0 sampai 1 ya, di antara 0 sampai 1. Nah, kita bandingkan kalau urea gimana? Urea kan kalau X mol ya di dalam air ya X mol lagi ya. Jadi dia nggak terurai apa-apa. Nah, sekarang saya mau lihat pakai yang angka ini. Jadi faktor I, ya saya tulis lagi, I sama dengan ujung-ujungnya apa sih? Kalau misalnya dari matematikanya, ternyata adalah jumlah partikelnya yang ini ya, gitu ya. Jumlah partikelnya. Berarti jumlah partikel yang ada di NaCl itu ternyata jauh lebih banyak ya. Oke, nah ini menggambarkan, jadi ini adalah menggambarkan jumlah partikel yang ada yang terurai tadi ya, yang contohnya tadi NaCl. Berarti kita tulis sama dengan X1 plus N-1 kali alfa, kemudian dibandingkan dengan mol urea X juga. Akhirnya ini saling menghilangkan. Maka untuk nilai I sendiri dia diformulasikan sebagai 1 plus N-1 kali alfa. Oke, ininya coret aja. Oke. 1 ditambah N ya. N-nya adalah itu jumlah ion ya, bukan mol ya. Hati-hati. Jumlah ion. Oke, dengan demikian ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkas, I sama dengan perbandingan jumlah ion, jangan jumlah ion ya, jumlah partikel yang bisa mengion, jumlah partikel, seluruh partikel dari senyawa ion dan sebagainya ya, dari yang bisa mengion. Nah, kemudian ini adalah jumlah partikel dari yang tidak bisa mengion. Contohnya seperti urea ya, yang bisa mengion. Nah, makanya untuk mencari katakan jumlah partikel secara matematika, jumlah partikel yang ini berarti kan faktor Van Hoff-nya yaitu adalah 1 plus N-1 kali alfa, itu kalikan jumlah partikel yang tidak mengion. Oke, contoh supaya nggak bingung. Contoh. Oke, coba lihat di halaman 30. Nomor nomor halaman 30 nomor 30. Oke. Jadi 30 seperti tahun 2020. Apa sih ini? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah titik didih? Ya, titik didih. Berapakah titik beku? Gitu ya, berapa titik didih? Berapa titik beku? Nah, ini kita menggunakan yang seperti biasa, kita menggunakan adalah Kp, ini Kf, kalikan M, kalikan M.
Begitu ya. Kita lihat senyawanya adalah 0,1 mol BaNO3 2, kemudian dalam 500 gram. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada informasi mengenai alfa. Ya. Jadi kalau nggak diketahui informasi mengenai alfa, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa dia adalah non-elektrolit, atau dia elektrolit kuat. Udah dua kemungkinan itu. Yang ini termasuk elektrolit kuat karena dia adalah garam yang bisa mengion, gitu ya. Kalau yang diketahui nilai alfanya, berarti dia adalah kita namakan elektrolit lemah, gitu ya. Elektrolit lemah. Ya, supaya ada kategorinya ya, elektrolit lemah. Jadi dia punya nilai alfa. Nah, sekarang kita ini elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat berarti alfanya itu sama dengan 1. Gitu ya. Nah, KB-nya seperti ini mah bukan titik didih. Ups. Oke. Silakan absen yang baru join, silakan absen sama nama dan nomor absen. Nah, di sini ini maksudnya yang dimaksud delta, maksudnya delta TB ya. Yang ini yang dimaksud adalah delta PF. Oke, KB-nya adalah 0,52, yang ini adalah KF-nya 1,86. Jadi faktor pengalinya adalah ini, oke, jumlah partikelnya ya. Yang ini menjadi berapa? Berapa mol jumlah partikelnya? Kita caranya 0,1 kalikan I. I-nya kita hitung ya. I-nya adalah 1 plus N-1 kalikan alfa. Alfanya 1 atau 100%. Gitu ya. Berarti 1 ditambah, untuk yang ini bisa mengion Ba2 plus ditambah 2 NO3 min. Jadinya ada 3 ya, 3 min 1 kalikan 1. Nah, kebentuk 1 plus 2 sama dengan 3. Kesimpulan ya, kesimpulan. Kalau alfanya 1, kalau alfa sama dengan 1, kita lihat langsung saja jumlah ionnya. Ya, jadi ini I-nya sama dengan 3. Berarti partikelnya yang terbentuk adalah 0,3. Gitu ya. Di sini adalah 0,3 dibagi 500 per 1000. Ini juga sama, 0,3 500 dibagi 1000. Begitu ya. Jadi ada faktor yang di sini adalah faktor I yang perlu kalian perhatikan. Ini kali I ya. Nah, udah, ketika sudah menghitung, nanti kita menghitung titik didih. Berarti titik didih nanti dicari. Ini titik, misalkan pakai air ya. Kalau pakai air berarti 100 ditambah delta TP. Nah, kalau ini titik beku sama dengan 0 dikurangi delta TF. Gitu ya. Nah, di sini saya mau merangkum untuk berkaitan sama elektrolitnya bagaimana. Kita lihat. Kita lihat di sini. Oke. Berarti ini non elektrolit. Non elektrolit, ini yang elektrolit. Jadi kalau misalkan pertama kita bahas mengenai delta P ya. Delta P, penurunan tekanan uap larutan jenuh ya.
Di sini delta P itu adalah fraksi terlarut dikalikan P pelarut murninya. Kemudian yaitu delta TB yang atas, delta TF, kemudian P. Begitu ya. Nah, untuk penggunaan I faktor Van Hoff itu hanya dipakai di elektrolit kuat ya, dan berarti dibilang lemah sampai kuat ya. Lemah sampai kuat. Ini adalah N-1 kalikan alfa. Di sini ada delta P-nya juga, ini delta TB, ini delta TF juga, ini P juga ya. Nah, untuk mempermudah kita lihat ya delta TB dulu. KF, ini M, KB kali M. Kita lihat pengertian M itu adalah N terlarut dibagi P punyanya pelarut ya. Karena N terlarut itu bagian atas, kita ingat berkaitan sama sifat koligatif. Sifat koligatif itu adalah kita sangat bergantung dengan jumlah partikel ya, jumlah partikel. Berarti ketika di dalam elektrolit kita tulis Kf kali M kalikan I, karena N-nya ada di atas ya, kalikan I terlarutnya, mol terlarutnya. Berarti Kf kalikan M kalikan I, supaya untuk mengetahui berapa sih yang terpecah, kayak gitu ya. Berapa banyak partikel yang ada di dalam kondisi akhir ketika terpecah ion-ionnya. Kemudian yang ini P sama dengan MRT, maka ini adalah kalau M itu adalah N terlarut kali dibagi dengan volume total. Nah, ada di bagian atas lagi, jadi kita bisa pakai faktor kali. Maka ini adalah MRT kalikan I. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang tekanan ini delta P sama, dia itu pengaruhnya adalah karena kan di X terlarut itu adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol totalnya. Faktor I itu bergantung atau dipengaruhi, faktor I itu mempengaruhi yang terlarutnya ini. Ya. Nah, sekarang maka rumusnya menjadi apa? N terlarut kalikan I dibagi N terlarut kalikan I ditambah N pelarut. Jadi dikalikan P pelarut murni. Ya, oke, ini ringkasan. Ringkasan berarti perubahan transisi dari non elektrolit ke yang non elektrolit ke elektrolit. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Jelas, Sir. Sir, itu nggak kebalik. Bentar ya. Yang delta. Oh ya, maaf, kebalik. Thank you. Oke, maaf kebalik. Saya perbaiki ya. KP, KF. KP, KF. Tapi enggak ini ya, maksudnya tanda balik simbol aja. Ya, thank you. Ya, oke. Sekarang ada pertanyaan dulu. Sementara jelas. Kemudian ada satu lagi. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau enggak, tulis laga supaya tahu. Jelas ya? Oke.
Nah, sekarang ini hanya sifatnya menginformasikan saja, yaitu ada di halaman 27 tabel 1D4. Sekarang kita lihat nih, contoh ya, elektrolit. Untuk NaCl, ketika dia konsentrasi 0,1 molal, untuk nilai I-nya sama dengan 1,87. Kemudian untuk 0,01 molal, I-nya sama dengan 1,93. Untuk 0,005 molal, I-nya adalah 1,94. Jadi dia sangat mendekati I teoritis, yaitu nilainya 2. Ya. Nah, yang sering kali kita pakai itu nanti teoritisnya. Ya, kalau misalkan untuk mempermudah teoritis. Tapi ada kalanya ya, ada aja soal yang menyatakan I-nya berapa kayak gitu ya. Jadi realitanya mah nggak selalu sama dengan teoritis. Begitu ya. Tapi ini menggunakan data-data dan datanya diinfokan di soal gitu ya. Oke, nah kita back ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya coba ini lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Wah, oke. Latihan sifat keluarga itu nomor 10, 14, 16. Oke. Bentar, saya harus ngecas dibandingkan nanti drop. Oke. Kita ke pertanyaan-pertanyaan, waktunya. Bentar. Oke. Nah, kalau mengenai lintah, oke, ini masih suka lupa istilah-istilah. Oke, thank you infonya. Nah, kemudian mengenai lintah, kalau mengenai lintah, ini lintahnya. Jadi kalau mengenai garam, jadi apa yang terjadi? Berarti ketika garam ada di luar, berarti konsentrasi luar sel, di luar sel lintah itu besar, gitu ya. Ini konsentrasi NaCl ya. Ada juga yang menyebutkan gini, ini lintah. Ada juga menyebutkan konsentrasi air di luar sel kecil, nggak masalah, ya. Tapi biasanya umumnya konsentrasi itu buat yang jumlahnya sedikit NaCl, gitu ya. Jadi konsentrasinya di luar sel itu besar, akibatnya terjadi pergerakan molekul. Pergerakan molekulnya dari dalam keluar. Ya, ini pergerakan molekul air. Karena air di dalam lintahnya banyak, sedangkan air di luar lintahnya sedikit. Nah, secara garis besar, ya ada yang salah, tapi ya skala besar masih oke lah. Nah, contoh video. Nah, ini perlu informasi detail nanti yang bagian mana ya. Penurunan titik beku dengan adanya, ini fenomena. Ini saya masih ingat, nanti supaya saya masih belum cari gambaran supaya gampangnya ya. Ya, saya pikir itu nanti malah ngasih info yang ribet. Nanti ya, ini mah ditunda dulu. Oke, nah terus ada yang nanya berkaitan sama latihan. Oke, latihan. Ada yang berkaitan sama Van Hoff. Bersyukur udah dibahas. Ya. Nah, ini ada nomor 10, 14, dan 16. Oke, kita langsung saja. Tapi saya harus cari ada di mana latihannya. Oh, ini ada. Ini salah masuk.
Oke. Nomor 10. Oke, kita bahas nomor 10 ya. Ini dia. Iya, saya tinggal di tekanan udara. Oke, jadi kalau digambarkan, berarti berdasarkan data ini, tekanan udara berarti ketinggiannya tertentu ya. Ini bumi, saya berada di sini misalkan, tekanan udaranya itu 657,6 mmHg. Nah, agar 1,3 kilo air mendidih pada 100 ke dalam air harus ditambahkan berapa gram urea gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Berarti di data kita lihat, kita bandingkan. Kita bandingkan. Ini air ya. Air tekanan udara. Coba kita melihat data 657. Oke. Nah, coba lihat halaman 11 gitu ya, halaman 11. Jadi di halaman 11 itu informasi 657 itu jadi ada T derajat Celcius, ini 96 derajat Celcius, kemudian ini tekanannya mmHg, ini adalah 657,6. Oke, berarti TB air itu adalah 96 derajat Celcius. Nah, dari informasi ini, delta TB-nya berapa? Yang dikehendaki adalah sampai 100 ya. Yang dikehendaki berarti 100 dikurangi 96. Jadi 4 derajat Celcius delta TB-nya. Nah, di sini berarti langsung aja pakai, kan ini urea. Urea itu non elektrolit ya. Berarti ini pakai Kf kalikan M. Berarti nilainya 0,52 kalikan M, ini mol urea per airnya 1,3 kilo dikalikan 4 derajat. Begitu ya. Nah, ini kita bisa pakai kalkulator. Sebenarnya angkanya juga sederhana ini sebenarnya. Ini N ureanya jadinya sama dengan 10 ya. 10 mol. Jadi masanya adalah kalikan MR-nya 60, jadinya 600. Oke ya. Oke, ada pertanyaan nomor 10. Sebelum lanjut ke nomor, tadi nomor berapa ya? Bentar. Adalah sebelum nomor, sekarang 14. Ya, silakan. Yang ke toilet silakan. Nah, berarti nomor 14. Oke, nah ini disangkut pautkan sama penentuan dari rumus molekulnya ya. 40%. Jadi ada senyawa karbon, jadi molekul, dia punya 40% ini, yang ini, kemudian sisanya adalah, dan sisanya adalah O maksudnya ya. Kira 0,9. Oke, sisanya adalah O. Nah, di sini O-nya berarti 100 dikurangi 40 dikurangi 6,6. Jadi O-nya itu adalah 53,4%. Berarti kita mau bandingkan ya, mol C, mol H, dan mol O. Mol C-nya 40% bagi 12,
ininya 6,6% dibagi 1, yang ini 53,4% dibagi 16. 40 dibagi 12. Ini 3,33, ini 6,6. Kemudian persennya kan bisa dihapus ya, karena dia perbandingan rasio. Paling ingat-ingat yang konsep kayak gini. Jadi 53,4 dibagi 16. Ini 3375. Oke, bisa disederhanakan ya. 1, 2, 1. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O. Ya, C1H2O1. Nah, sekarang informasi yang ada berikutnya itu adalah untuk mencari nilai MR-nya. Ya, kita mencari MR-nya, nilainya berapa. Oke, diketahui dia pakai air ya. Jadi langsung delta TF-nya adalah 3,72 derajat Celcius. Nah, di sini senyawa karbon dia termasuk yang non elektrolit ya. Non elektrolit. Kita pakai KF kalikan M 3,72. Di sini KF-nya 1,86. Molalnya adalah 9 dibagi MR untuk cari mol. Masanya adalah 25 kilo. Kemudian ini 9 gram ya. Ini sama dengan 3,72. Nah, untuk MR sama dengan 1,869 dibagi 25 dibagi 3,72. Gitu ya. Sir, itu bukannya 25/1000. Oh, betul. Per 1000. Karena gram ya. Thank you. Saya ngira kilo. Oke. Per 1000, per 1000-nya ada. Jadi 25/1000 berarti seperti dikalikan 1000 ya. 1,86 kali 9 dibagi 25 dibagi 3,72 dikali dengan 1000. Sama dengan 180 ya. MR-nya 180. Oke. Nah, ini adalah kita bandingkan sekarang. Kita kasih warna hijau. CH2O ini N sama dengan 180. Nah, sekarang ini 12, 2, ini 16, totalnya ada 30 ya. Maka adalah 30 N sama dengan 180. N-nya sama dengan 6. Maka, ya sudah dikalikan. Kali 6. Berarti C6, H12O6. Yang H. Gitu ya. Oke. Satu lagi, nggak apa-apa. Nomor 16. Agok. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Nomor 16. Kita perhatikan di sini nomor 16. Jadi ada serbuk putih dapat mengantarkan arus listrik ya. Nah, ini apa artinya? Dia adalah senyawa ion. Itu ya. Berarti dia termasuk elektrolit. Ya, mau kuat mau lemah, oke, nanti saja ya. Nah, ini ada derajat, oke, udah diketahui derajat ionisasi lagi ya. Alfanya 0,8. Jadi 25 mol di dalam ini. Oh, yang ditanya berapa? Maka saat itu adalah, oke, gini. Jadi kita hitung molalnya dulu ya. Karena kan berkaitan sama KF ya. Berarti delta TF-nya adalah 1,51125. Kemudian ini KF kalikan M 1,51125. KF-nya 1,86. Molalnya berapa? 0,25 dibagi 800/1000 gitu ya. Nah, kemudian kalikan faktor I. Karena udah tahu bahwa dia adalah elektrolit ya, mengantarkan, dan juga diketahui ada alfanya pula gitu ya. Kita hitung I-nya dulu nggak ya, kita hitung I-nya. 51125. Oke, kita hitung, kita cari. Berarti 1,51125
Berarti dibagi 1,86 dibagi 0,25 dikalikan 800 dibagi 1000. Oke, I-nya adalah 2,6 ya. Nah, 2,6 ini apa? Kita mau cari faktor I tadi, Van Hoff yang kita pelajari adalah 1 plus N-1 kalikan alfa, 2,8, 2,6. Alfanya udah ketahuan ya, 0,8, 0,8, ini N-1, 1, 2,6, yang ini 1,6, 0,8, N-1. Saya pindah, lanjutin, berarti 2 ya. N-1, 2, berarti N-nya sama dengan 3. Oke, begitu N3, berarti apa? Ion-ionnya 3. Betul ya? Kalau ini ionnya 2, kalau ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 2. Berarti yang 3 ya, yang B jawabannya. Oke, ada pertanyaan. Jadi harus bisa katakan ini 3Na plus sama PO4 3 min, gitu ya. Ini ada 2Al3 plus, jadi ingat-ingat lagi ionisasinya. Oke, saya kira jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan absen, kemudian nomor absennya silakan chat di kolom, silakan tulis di kolom chat nama dan nomor absen, habis itu bisa live. Thank you semuanya waktunya. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Yuk. Terima Ya, kasih, sama-sama. Yes. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Yuk, sama-sama. Ya. Thank you, sir. Yes. Kalau Frans udah absen? Halo Frans. Halo Frans. Udah.